Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Laporan Masyarakat dengan saya Zainab Al-Ghazali dan ini Abi Alfian sebagai orang tua kami dan ini Abang Iqbal si provokator. Waduh, baik sekali. Oke, untuk kesempatan kali ini kita dapat laporan dari masyarakat tentang aplikasi sewa pacar atau cari pacar. Untuk kali ini kita lebih fokus di aplikasi micet yang sering disebut di berbagai kasus pelacuran online. Di mana aplikasi ini berasal dari Singapura, kerap digunakan atau dinilai lebih aman nih untuk digunakan open BO atau booking online. Nah, micet sendiri sudah terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Ternyata aplikasi ini tuh udah terdownload sebanyak 50 juta kali di Play Store. Itu sudah terdaftar dengan nomor registrasi yang terdaftar gitu. Bagaimana nih Bi, respon Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa, kita masuk kembali di sebuah program laporan masyarakat dan ini sebetulnya merupakan sebuah bencana moral, bencana akhlak. Ini mungkin bagian yang sering saya sampaikan. Kita sering begitu care dengan bencana alam, tapi kita kurang care dengan bencana selain bencana alam. Ada bencana sosial, bencana politik, bencana ekonomi, dan ini bencana moralitas atau bencana akhlak. Dengan peristiwa ini tentu saya sebagai orang tua, sebagai orang yang aktif dalam gerakan dakwah sangat sedih ya, sangat galau, sangat masyghul ya, dan paling tidak ini sebagai sebuah pembicaraan yang harus diperhatikan buat kita karena Allah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari seluruh para pemirsa, kita tidak punya pilihan kecuali kita memprotek diri kita dan keluarga kita sebagai langkah awal kita untuk kerja-kerja perlindungan, kerja-kerja protek, kerja-kerja penegakan hukum atau kerja-kerja dakwah dan jihad bagi orang-orang yang berjiwa Islam dan berkarakter Islam. Begitu deh. Iya, betul Bi. Jadi ternyata ya Bi, ya seperti Abi bilang ini, orang tua itu harus lebih protek lagi kepada anak-anaknya. Karena setelah diteliti, ternyata angka besarnya itu di 37,45% itu berada di umur 18 sampai 24 tahun. Innalillahi. Oke. Jadi bagaimana nih respon Abang Iqbal? Sebagai provokator. Jadi gini, Abi dan Dede, ini kan terdaftar di Menko Info ya. Artinya kan bisa jadi di awal mendaftar dia mendaftarkan sebagai aplikasi ya untuk mencari pertemanan baru atau apa. Tapi mungkin kedepannya akhirnya digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti prostitusi online, pelacuran online, atau sewa pacar atau lain-lain. Nah, sampai ada berita, sampai ada data, Abi dan Dede mungkin berarti kan pemerintah atau rezim sudah mencium ini kan, ada keburukan. Nah, tapi aplikasi ini tidak diblokir, justru yang diblokir malah banyak website-website Islam. Apakah para pejabat kita atau rezim kita atau pejabat yang mempunyai posisi atau otoritas, mereka juga sebagai pengguna? Mulai. Dia. Oke, tapi ya Bang, bener kata Bang tadi. Jadi sebenarnya micet itu awalnya emang buat chattingan biasa. Benar, itu diakui atau dari aplikasi micetnya itu dia bahkan menulis klarifikasi gitulah, pembenaran gitu. Nah, menurut Abi bagaimana nih? Jangan sampai kita terprovokasi oleh dia. Harus lebih soft. Jadi sebenarnya sih kalau masalah beginian pilihannya adalah kebijakan politik dalam konteks misalnya Menko Info ataupun Mendikbud atau Menteri Pertahanan sebetulnya bisa terjadi. Sebutlah negara-negara seperti Qatar, seperti Brunei Darussalam, bahkan negara-negara yang konon dikenal sebagai negara-negara besar ya dengan segala fakta yang ada, apakah Cina, apakah Amerika, untuk hal tertentu mereka bisa melakukan proses
isolasi, bahkan mereka bisa membuat aplikasi tertentu itu tidak berjalan. Sebutlah misalnya untuk di Cina, misalnya di Cina itu mereka tidak menggunakan Google, dia pakai Baidu atau dia pakai apa, artinya. Dan kalaupun nanti orang pakai Google itu setelah misalnya sampai tinggal 80-90%, Baidu itu mendominasi di seluruh Cina misalnya, sehingga arahan-arahan kebijakan politik yang dipunyai oleh pemerintah Cina bisa menjadi pemandu atau menjadi panduan, jadi rujukan, jadi pedoman dalam berinformasi. Dan artinya ini lagi-lagi kekuasaan akan sangat menentukan, satu. Yang kedua, pastinya kemampuan untuk menggunakan teknologi yang bisa mengalahkan apa yang ada, walaupun tidak mudah. Sekali lagi untuk masalah ini, yang jelas saya sangat bisa membayangkan bagaimana kalau Dede sama Abang Iqbal itu kan sudah dewasa lah, terlepas bagaimanapun sudah mengerti bahwa itu bagian yang sudah tidak akan, apalagi Bang Iqbal sudah punya anak, ya kan, paling tidak mulai terbayang bagaimana cucu-cucu nanti dari Ustadz Alfian Tanjung ini menjadi cucu-cucu yang harus dijaga betul, dan itu boleh dibilang apa garansinya kita bisa menjaga mereka begitu. Oh iya Bi, betul. Dan yang lebih kagetnya Bi, ternyata aplikasi micet ini lebih besarnya di negara Indonesia. Itu sampai di angka 83,73%. Jadi data ini sumbernya dari disiarkan di Kumparan News, dan sumbernya itu di SimilarWeb. Jadi memang paling besar di antara negara-negara lainnya. Menurut Abang Iqbal bagaimana nih? Oh ya, berarti kan tadi disebutkan bahwa pengguna terbanyak adalah generasi Z. Kalau kita lihat di Google, generasi Z itu kelahiran 95 sampai 2010. Abang nggak kena. Nah tapi Bi dan Dede, pertanyaan Iqbal gini, rezim ini memang rezim yang unik menurut Iqbal, karena dengan slogan revolusi mental malah banyak kejadian aneh. Kasus misalkan yang kemarin lagi rame, suaminya selingkuh dengan mertua atau ibunya dari si perempuan. Nah, si perempuan itu kan cerita kan di salah satu podcast bahwa dia mengetahui suaminya selingkuh dengan ibunya dari aplikasi micet. Jadi maksudnya bukan dia selingkuh dengan ibunya pakai aplikasi micet, tapi kejanggalan suaminya udah mulai aneh-aneh itu karena ada notif dari micet. Nah ini kan artinya aplikasi ini bisa merusak generasi kita Bi, baik muda, tua, ya semuanya lah, karena ini sangat mewadahi kemaksiatan. Nah pertanyaan Iqbal adalah, kok bisa rezim yang menyongsong slogan revolusi mental malah jadi tambah ancur-ancuran? Itu salahnya di mana ya, Bi? Itu bukan urusan saya. Jadi artinya buat pemirsa ini memang soal serius, dan disinilah fungsi-fungsi pemimpin yang berkarakter negarawan. Artinya seketika seorang mengurus negara dia tidak mempunyai kesadaran atau sense of nation yang cukup, maka kita tetap akan melihat bahwa negara ini tidak akan terbangun, dan kebangunan akhlak, kebangunan peradaban, kebangunan moralitas kolektif itu membutuhkan sebuah kekuatan atau dua buah kekuatan keteladanan dan kekuatan kewibawaan yang bersifat, kalau secara internal keluarga mungkin alami, tetapi secara kekuasaan politik dia harus otoritatif. Jadi ada kekuatan yang memaksa dan berkekuatan hukum tetap, sehingga itu menurut hemat Abi ya, itu bagian yang sederhana ketika ada political will, ada kehendak politik yang dimiliki oleh pihak penguasa. Tapi dugaan saya secara asumsi bahwa justru itu tidak dikehendaki. Karena kalau anak-anak muda itu punya moralitas yang tinggi, maka dia akan punya kemampuan daya kritis yang tinggi. Kalau daya kritis yang tinggi, maka mereka patut diduga dan bisa dipastikan secara logika bahwa mereka tidak akan mendukung rezim yang tidak punya daya edukasi dan daya growth yang memadai untuk sebuah negara maju. Sebenarnya memang sekali lagi buat pemirsa,
Indonesia itu sebenarnya banyak dibaca oleh pihak di luar, SDM-nya itu punya potensi untuk menjadi negara adidaya, negara maju. Tetapi dia membutuhkan sebuah skema akselerasi, dia membutuhkan sebuah kerja-kerja politik, kerja-kerja edukasi, dan kerja-kerja peradaban yang lagi-lagi melalui channel ini saya mengajak kepada semua pemirsa, mari ikuti terus channel ini sebagai bagian daripada upaya kita untuk tidak membiarkan perusakan nilai-nilai moralitas, akhlak yang memang ada sebagai efek. Tapi perlu diingat, man behind the gun, man behind the online, man behind the offline, man behind the teknologi. Jadi semuanya tergantung orang dalam konteks karakternya, dalam konteks polisinya, dalam konteks mental dan moralitas, dan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal di zaman sekarang ini. Begitu. Betul. Apalagi sekarang anak SD aja udah main HP gitu kan, maksudnya dia tuh udah nggak kekontrol banget gitu, Bi. Dan di sini emang persenannya pun di umur 18 sampai 24 tahun. Jadi kalau begitu bisa dipastikan kenapa setiap Abi bertanya di masjid-masjid umur segitu nggak ada di masjid, ya karena mereka sibuk ngurusin beginian. Iya. Berarti juga dengan adanya acara ini atau sesi kali ini terjawab sudah akhirnya bahwa ternyata salah satu penyebabnya dan dominan, dalam artian karena usia mereka itu di umur yang sering dipertanyakan oleh Abi kalau di masjid. Mana anak-anak umur 17 tahun, ini kan 18, 17 tahun sampai 25 ini kan juga. Jadi ternyata ini malam ini atau kesempatan kita syuting kali ini atau kita rekaman kali ini memang terjawab. Dan ini merupakan PR buat kita dan kita sudah punya pengetahuan. Mungkin sementara jawaban yang paling strategis kita mesti buat semacam aplikasi tandingan yang secara kreatif, secara inovatif bisa membuat anak-anak itu atau generasi Z itu punya kecenderungan ada. Jadi ada semacam komparatif teknologi yang kreatif yang membuat mereka juga memiliki keasyikan, karena kan ciri daripada generasi remaja ini kan dia generasi tahap adolesen. Adolesen itu tahap nanggung. Anak-anak dia udah lewat, dewasa dia belum sampai. Nah, posisi itu membuat dia sebenarnya butuh suasana yang membuat dia merasa diorangin, merasa dihargain, merasa dianggap penting. Di sisi lain dia juga punya keinginan untuk mencoba-coba. Nah, di sisi lain dia mulai punya kecenderungan dengan lawan jenis. Nah, ketika itu semua diberikan pandangan-pandangan yang tepat, sebenarnya saya tidak setuju ya kalau ada ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau serba nggak boleh, itu nanti akan mengalami sebuah tekanan sedimentatif yang pada tingkat tertentu dia akan membuncah, akan menjadi sebuah hal yang liar, dan itu bisa ditengok di kampus-kampus ya, di berbagai kampus-kampus di kota-kota besar. Kalau kita tengok para pelaku yang dikenal dengan ayam kampus, ya, yang merupakan sebuah tanda kutip perjalanan jualan cek atau yang mungkin cabe-cabean segala macam, itu kebanyakan anak-anak yang berasal. Ketika dia pulang, dia keluar, dia masuk ke kampus-kampus, dia mengalami culture shock, ya. Dia mengalami keterkejutan budaya. Itu pengalaman Abi dulu waktu kuliah tahun 80-an. Dulu waktu itu ingat sekali, ada teman, dia alumni dari sebuah sekolah agama, tepatnya PGA, tepatnya perguruan pendidikan calon guru agama. Justru ketika satu kesempatan, satu-satunya orang yang tidak mau ikut iuran adalah Abi, karena waktu itu akan ada sewa dulu namanya, kalau untuk nonton film porno itu pakai yang ini, yang kaset yang gitu tuh, VHS gitu kan gitu. Itu buat nonton bareng. Iya, nonton waktu itu sewanya berapa ya? Masing-masing kita diminta untuk iuran sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah. Nah, satu orang yang tidak mau nyumbang di kelas itu Abi bilang, bukan soal duit, kalau segitu gue punya. Tapi kan Abi dimusuhin, dan lalu Abi marah pada dia. Kamu itu kan tamatan sekolah guru agama, malah kamu yang ikut mengkoordinatori dan mengkolek-kolek uang itu. Artinya ini sebagai pengetahuan, tentu cerita saya bukan berarti saya orang yang mulia banget gitu loh. Paling tidak ada situasi bahwa hal yang kita bicarakan ini punya nilai positif untuk disimak dengan tuntas. Betul, Masya Allah. Semoga orang tua juga bisa lebih
protek lagi lah ke anak-anaknya. Maksudnya ngasih HP tapi lebih teliti lagi tuh. Betul. Mungkin dicek lah sesekali, apalagi di bawah umur kan. Benar. Nah, Bang Iqbal gimana nih? Apakah ada respon lagi? Kayaknya ada. Jadi Abi sama Dede memang sangat menarik, tapi mungkin kita ini di akhir sesi deh. Iya. Nah, Abi dan Dede, ini dari penyampaian Abi tadi, Iqbal melihat seperti yang sering Abi sampaikan, seperti ada pembiaran. Jadi dengan dibiarkan, seperti misalkan ada kemiskinan yang dibiarkan miskin. Akhirnya orang yang mengusung semangat wong cilik biar bisa menang lagi. Terus berarti kan ke micet atau prostitusi ini dibiarkan, berarti kan ada yang senang dengan pembiaran itu. Nah, itu yang perlu kita lawan. Nah, tapi yang bikin sedih adalah di berita yang di Ponorogo itu, Bi sama Dede. Ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo hamil di luar nikah. Nah, ini kan kita antara sedih sama kesel dong. Iya. Nah, masalahnya kita kesel dengan aplikasi micet, tapi bisa jadi orang tua yang sekarang atau mungkin yang di bawah Abi dikit lah, bisa jadi nggak update, Bi. Bisa jadi dia nggak tahu anaknya main micet. Nah, ditambah, Bi, yang mungkin Dede dan Abi memposisikan Abang sebagai provokator. Untuk kali ini, Iqbal jadi bertanya-tanya, ada seorang public figure atau pejabat yang dia dengan bangga, apa salahnya kalau saya nonton film porno? Nah, itu kan satu sisi kita sedih, tapi satu sisi ada pejabat yang mentoleransi nonton film porno. Ini gimana nih, Bi, mungkin? Ya, kalau memang ini dianggap sebagai closing ya, nanti kita tergantung perkembangan pembicaraan kita. Hal ini menjadi persoalan yang menurut hemat saya buat pemirsa sekalian, harus menjadi bagian bahwa acara ini atau channel ini yang dengan acara laporan masyarakat ini sebaiknya juga kepada masyarakat agar bisa memberikan atau menyampaikan hal-hal yang bisa kita bahas. Karena bagaimanapun saya dengan basic ilmu pendidikan dan Dede dengan basic ilmu komunikasi, Abang Iqbal dengan basic ilmu ekonomi, itu nanti kita bisa meregulasikan, karena kebetulan memang juga kami adalah orang-orang yang dibesarkan dalam dakwah Islam, ya, kami semua adalah kader-kader pelajar Islam Indonesia. Yang tentunya buat anak-anak PII yang ada, kami bertiga ini adalah kader PII, tidak bisa diragukan lagi, tapi kita ingin PII yang punya jiwa jihad, jiwa dakwah, dan jiwa keindonesiaan. Kembali pada persoalan tadi, jadi memang ini harus ada perlawanan, tetapi lagi-lagi memang membutuhkan sebuah kreativitas. Karena saya ingin katakan kepada para pemirsa, kadang-kadang satu bentuk-bentuk sentuhan-sentuhan kecil atau program-program yang kita anggap sederhana, dia bisa punya daya magnetis dan daya tembak yang bagus. Maka itu dibutuhkan. Makanya kan ada istilah di kalangan ahli pemikiran disebut ide-ide itu berkaki. Makanya kalau kita mendengar sesuatu, dan ini juga penting buat Bang Iqbal, buat Dede, bagaimana acara ini juga ditopang oleh kita juga sering membaca, kita sering menyimak, sehingga akhirnya satu chemistry dari trio manusia yang memandu acara ini akan menjadi satu situasi yang mungkin bisa menjadi nih nanti lain waktu saya punya harapan kita bisa modelnya live, kita bisa dialog interaktif dengan seluruh pemirsa, dan perlu disiapkan fasilitas pendukung, dan kita harus siap itu, dan saya pikir layak untuk jadi pertimbangan buat Dede nanti sampaikan sama tim manajemennya agar bagaimana ini disiapkan untuk lebih lanjut. Begitu. Oke, Abi, terima kasih atas himbauan dan nasihatnya. Kalau gitu jagalah anak, adik, dan cucu kita agar terjauh dari aplikasi-aplikasi yang merusak bangsa, merusak moral, dan merusak semuanya. Oke, sekian program laporan masyarakat kali ini. Untuk laporan lainnya bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa DM Instagram Ustadz Alfian Tanjung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.